Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran-ajaran samawi disebutkan manusia akan memperoleh balasan sesuai amal perbuatannya di dunia. Dalam ajaran Yahudi dan Nasrani, mereka yang berbuat baik akan ditempatkan di kerajaan Tuhan dan akan merasakan kebahagiaan yang abadi. Demikian pula dalam agama Islam. Seorang muslim selalu berusaha mencapai puncak ketaatan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap keridhaannya yang berupa kebahagiaan hidup di sisinya. Yang membuat seorang muslim semakin merindukan dan mendambakan kehidupan bahagia tersebut, yaitu apa yang dikemukakan Al-Quran dan hadis menyangkut kenikmatan di akhirat yang berbeda dengan kehidupan di dunia. Alam akhirat tempat kebahagiaan itu diperoleh dalam bahasa Indonesia disebut surga. Kenikmatan surga disimpulkan dalam firman-Nya. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh, pula, di dalamnya apa yang kamu minta. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 43-71. Dalam suatu hadis qudsi disebutkan, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga dan tidak juga terlintas dalam hati manusia. Hadits riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam sejarah para sahabat Rasul, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, rela mengorbankan segala sesuatu yang berharga miliknya. Harta, kedudukan, jiwa dan keluarga, berjuang membela agama demi memperoleh janji Allah berupa hidup bahagia di akhirat kelak. Sebagai sesuatu yang gaib, informasi tentang surga dalam pandangan jumhur ulama hanya diperkenankan diperoleh melalui informasi yang pasti kebenarannya, yaitu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Bahkan sebagian ulama berpandangan hadis tersebut bukan hanya sahih tetapi mesti diriwayatkan oleh orang banyak dari satu generasi ke generasi berikutnya yang diduga pasti tidak mungkin berdusta. Surga, tempat tinggal orang-orang salih di akhirat, dalam Al-Quran disebut Al-Jannah, artinya, taman. Surga merupakan salah satu tema utama Al-Quran, yang disebutkan dengan nama ini lebih dari 100 kali, dan dengan nama-nama lain seperti Firdaus, negeri kedamaian, tempat tinggal orang-orang saleh, dan sebagainya. Ini mencerminkan makna asasi pengadilan dan perhitungan akhir amal manusia dalam teologi Islam. Manusia diberi kesempatan di dunia ini untuk menentukan pilihan bagi dirinya sendiri. Ganjaran apapun yang bisa terjadi di dunia ini tidaklah komprehensif, abadi atau sempurna, dan bercampur dengan kefanaan dunia ini. Pahala yang utuh, murni dan abadi akan datang di sekitar fase pengadilan. Ini adalah janji nyata dari Allah, Tuhan yang mustahil melanggar janjinya. Setiap muslim pasti mengharap untuk memperoleh pahala dengan memasuki surga, terjauh dari siksa api neraka. Untuk itu, diperlukan persiapan diri yang cukup agar segala syarat dan prasyarat untuk masuk surga itu dapat terpenuhi. Iman dan amal salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Hadits Al-Baqarah ayat 2-25. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka ini penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-82. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Luqman ayat 31 dan 8. Penyebutan amal saleh secara beriringan dengan iman dalam banyak ayat Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas bahwa iman yang benar akan melahirkan amal saleh. Dengan demikian, iman dalam ajaran Islam bukanlah konsep keyakinan yang mandul yang hanya tersimpan dalam hati seorang, melainkan ia harus tercermin dalam kesalehan perilakunya dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iman itu adalah ucapan dengan lisan, makrifat dengan hati dan pengamalan dengan anggota badan. Iman bertambah karena ketaatan dan ia terkurung karena kemaksiatan. Ia menjadi kuat karena ilmu dan ia melemah karena kebodohan. Dengan taufik Allah iman akan tercipta. Hadis riwayat Imam Tabrani. Mengenai mutlaknya kedudukan iman sebagai prasyarat bagi masuknya manusia ke dalam surga dipertegas lagi dalam ayat-ayat yang mencantumkan iman sebagai sifat yang harus dimiliki oleh orang yang beramal saleh. Sebagaimana Allah berfirman, dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Quran Hadits Ghafir, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Quran Surat An-Nisa ayat 4-124. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 16-97. Amal kebaikan harus disertai iman. Mengenai penekanan yang terakhir ini, dapat disimpulkan dari keberadaan kalimat wahwa yumin sebagai penjelas bagi keadaan orang yang mengerjakan amal saleh. Menurut Imam Al-Qurtubi, dengan ayat-ayat tersebut Allah menegaskan bahwa amal kebaikan tidak diterima bila tidak disertai iman. Asy-Syaukani dengan redaksi yang berbeda menyebut bahwa kalimat itu memberi pengertian disyaratkannya iman dalam setiap amal saleh. Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan penegasan Al-Quran, iman merupakan syarat mutlak masuknya seseorang ke dalam surga. Hal ini ditegaskan pula dalam hadis-hadis Nabi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu tidak masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak beriman dengan sempurna, sehingga kamu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila kamu kerjakan kamu menjadi saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim melalui Abu Hurairah. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, demi Allah yang diri Muhammad ada pada kekuasaannya. Sungguh saya berharap bahwa kamu sekalian menjadi separuh bagian ahli surga. Yang demikian itu karena surga tidak bisa dimasuki kecuali oleh jiwa yang Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitu mutlaknya kedudukan iman itu dalam membawa seseorang ke dalam surga, sehingga ia disebut pula sebagai kunci surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muaz bin Jabal tatkala diutus ke Yaman, sesungguhnya kamu akan mendatangi ahli kitab. Mereka akan menanyakan kepadamu tentang kunci surga. Maka Rasulullah bersabda, kunci surga adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Muaz bin Jabal. Demikian pula dengan begitu kuatnya keterkaitan antara iman dan surga, orang-orang mukmin yang berbuat dosa pun masih berpeluang untuk masuk surga. Sudah barang tentu setelah mereka menjalani terlebih dahulu balasan siksa atas perbuatan dosa mereka. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku, lalu ia memberitahukan kepadaku atau memberikan kabar gembira kepadaku bahwa barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ia akan masuk surga. Abu Dzar bertanya, walaupun orang itu berzina dan mencuri? Rasulullah menjawab, walaupun orang itu berzina dan mencuri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Amal kebajikan non-muslim bagaikan debu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu, bagikan, debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Furqan ayat 25 halaman 23. Amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia. Amal-amal itu tidak dibalas oleh Allah karena mereka tidak beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal-amal orang kafir bagaikan debu yang ditiup angin pada hari yang berbadai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dinyatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amal yang diterima dari orang kafir kecuali iman. Hadis riwayat Muslim. Juga dalam hadis lainnya dinyatakan, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal-amal orang kafir tidak diterima oleh Allah, sebagaimana firman-Nya. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Quran Surat Ali Imran ayat 3 halaman 56. Hadis riwayat Ahmad. Maka amal orang kafir tidak memiliki nilai di sisi Allah. Iman adalah syarat utama diterimanya amal. Allah tidak menerima amal kecuali dari orang yang beriman. Masuk surga tanpa hisab. Hisab adalah menghitung apa yang masih berceceran dan beraneka ragam untuk dijadikan dalam satu jumlah, dan kemudian jumlah tersebut akan digunakan sesuai dengan ketentuan. Setiap manusia pasti punya amal perbuatan yang beraneka ragam dan dalam jumlah yang banyak, baik amal yang bermanfaat atau amal yang membahayakan, amal yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau amal yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlahnya dan tidak seorang pun bisa mengetahui berapa macamnya. Apabila amal yang beraneka ragam dan jumlahnya cukup banyak itu sudah dikalkulasi, maka proses itulah yang disebut dengan hisab atau penghitungan amal manusia. Walaupun pada prinsipnya semua manusia akan melalui proses hisab di akhirat,
Namun sudah secara luas juga diketahui bahwa ada pihak-pihak tertentu yang diistimewakan Allah dengan masuk surga tanpa melalui proses hisab terdahulu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm, arwah para nabi dan syuhada disegerakan Allah untuk masuk ke surga, bahkan jauh sebelum datangnya hari kiamat sesuai dengan penegasan ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah diberi 70.000 orang di antara umatku, mereka masuk surga tanpa hisab, wajah mereka seakan-akan bulan di malam purnama, dan kalbu mereka seakan-akan kalbu satu orang. Lalu aku memohon tambahan kepada Rabbku, maka dia memberi tambahan kepadaku untuk masing-masing orang 70.000 orang lagi." Hadis riwayat Ahmad melalui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Untuk para nabi, masalahnya sangat jelas, karena mereka adalah manusia-manusia pilihan yang memang terpelihara dan terjaga dari kesalahan atau ma'sum. Adapun tentang syuhada sesuai dengan penegasan Al-Quran, mereka tidaklah mati, melainkan tetap hidup di sisi Tuhan mereka di surga, seraya mendapatkan rezeki darinya. Hanya saja, untuk para syuhada ada pengecualian, yakni syuhada yang memiliki beban tanggungan hak-hak anak Adam, seperti utang piutang, berbuat aniaya terhadap sesama manusia dan semacamnya. Mereka harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu hal-hal tersebut di hari hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Diampuni untuk orang yang syahid segala dosa kecuali utang." Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amru bin Alas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, para syuhada di lembah, tepi, sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan, seorang yang mati syahid diberi 6 perkara pada saat tetesan darah pertama mengalir dari tubuhnya, semua dosanya diampuni atau tertebus, diperlihatkan tempatnya di surga, dikawinkan dengan bidadari, diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakaian keimanan. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.